dari berbagai versi tentang keturunan raja-raja di tanah Melayu ini dengan membawa satu tokoh yang sama, yaitu keturunan Iskandar Zulkarnain. Nah, seharusnya dengan nama tokoh ini pula lah menjadi sebuah persatuan bagi seluruh rumpun Melayu. Kenyataannya bangsa-bangsa di rumpun Melayu terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dari berbagai banyak versi yang ada tentang Iskandar Zulkarnain, dia adalah nenek moyang rumpun Melayu di Nusantara. Pertanyaannya, benarkah Iskandar Zulkarnain ini adalah orang yang sama dengan Alexander the Great? Alexander dengan Iskandar bisa saja orang yang sama, tapi tidak dengan Zulkarnain. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, saya akan bercerita sedikit tentang nenek moyang raja-raja Melayu yang menurut banyak literatur sejarah dan legenda, yaitu yang bernama Iskandar Zulkarnain. Dan apakah sama Iskandar Zulkarnain dengan Alexander the Great? Penciptaan teks-teks sastra sejarah dalam sebagian rumpun Melayu melibatkan nama Iskandar secara fungsional. Keterlibatan nama tokoh Iskandar berfungsi menyajikan kebesaran raja-raja yang ditarik dari garis keturunan. Iskandar Zulkarnain senantiasa tercantum dalam garis keturunan raja-raja Melayu tersebut. Dalam pengantar buku Hikayat Iskandar Zulkarnain, terbitan Balai Pustaka Siti Jamamah Suratno mengemukakan bahwa Iskandar Zulkarnain adalah raja besar yang melimpahkan kebesaran kepada raja-raja Melayu selaku anak keturunannya. Iskandar Zulkarnain menjadi raja yang diagungkan. Ia dibanggakan sebagai tokoh yang menurunkan raja-raja Melayu. Kebesaran kerajaannya dijadikan teladan bagi pemerintahan kerajaan-kerajaan para raja Melayu di Nusantara ini. Selain sebagai tokoh yang menurunkan dan mengalirkan darah atau spirit kebesaran raja, Iskandar Zulkarnain dipandang juga sebagai tokoh pemberi ajaran mulia bagi kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan jasmani dan rohaninya. Dan ajaran kepemimpinan bagi para raja-raja, yaitu bahwa seorang pemimpin atau raja harus selalu sadar akan fungsinya sebagai nahkoda bagi rakyat yang dipimpinnya. Nah, keagungan Iskandar Zulkarnain sebagai raja yang diidamkan dalam warna Islam dimanfaatkan secara intens sejak zaman daulah-daulah Islam untuk berbagai keperluan. Ada berbagai fungsi utama dalam pengikut sertaan unsur nama Iskandar Zulkarnain ini. Terutama ialah fungsi mengangkat nama Iskandar Zulkarnain pada garis keturunan Raja Melayu di berbagai daerah di Asia Tenggara. Dan fungsi ajaran yang dikemukakan pada naskah yang bertalian dengan ajaran falsafah Islam yang kemudian dihidupkan dalam tradisi kerajaan. Serta fungsi pembangkitan identitas jati diri, pembentuk corak kepribadian spesifik masyarakat Melayu yang berwawasan Nusantara. Dapat dikatakan bahwa hampir semua teks Melayu yang menyajikan sejarah asal-usul raja-raja dan kerajaan melibatkan ketokohan Iskandar Zulkarnain ini, seperti juga diungkapkan dalam berbagai teks yang berada di Tambo Minangkabau yang menyatakan bahwa Raja Alam Minangkabau yang pertama diceritakan berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Nah, dari sini kita lihat juga banyaknya raja-raja Melayu yang mengadopsi nama Iskandar, seperti Sultan Iskandar Muda di Aceh, Sultan Amir Iskandar Zulkarnain Saifuddin dari Ternate, Raja Iskandar Shah dari Melaka, dan banyak lagi di kerajaan Melayu ini. Nah, catatan khusus yang membicarakan hubungan Indonesia dengan Iskandar Zulkarnain adalah buku sejarah Melayu yang disusun Tun Sri Lanang di masa pemerintahan Iskandar Muda di Aceh. Tun Sri Lanang adalah seorang bendahara yang ditawan Aceh, dan semasa itu ia menyusun sejarah Melayu yang dikatakannya bersumber dari sejarah Melayu sebelumnya. Dikisahkan dalam buku itu tentang Iskandar Zulkarnain, seorang raja besar yang sampai menjelajahi anak benua India sekarang ini. Iskandar Zulkarnain menikah dengan seorang putri anak Raja Kedah Hindi yang dari pernikahan ini melahirkan Raja Suran. Di masa kecilnya Raja Suran diasuh oleh moyangnya, yaitu Raja Aktabul Ardi yang bersemayam di negeri dasar lautan. Negeri dasar lautan ini perlu penafsiran tersendiri tentang negeri dasar lautan ini. Nah, Raja Suran kelak kemudiannya mempunyai 3 orang putra, yaitu Nila Pahlawan, Nila Pandita, dan yang bungsu bernama Nila Utama. Nah, ketika anak Raja Suran ini dengan mengendarai lembu melakukan perjalanan sampai ke Bukit Siguntang, Mahameru, ketika itu Nila Utama yang sedang mengendarai lembu membuat 2 wanita yang tinggal di sana, yakni Wan Empu dan Wan Malini. Ini nama kiasan sepertinya. Wan Empu dan Wan Malini terheran-heran karena dari si pengendara lembu itu memancarkan sinar kemilau yang bercahaya-cahaya.
membuat semua padi di sawah menjadi emas, berdaunkan perak dan batangnya tembaga suasa. Ini seperti kiasan spiritual ya. Maka Wan Empu dan Wan Malini bertanya kepada ketiga pemuda tampan itu tentang asal-usulnya, yang dijawab oleh salah seorang di antara mereka bahwa mereka adalah bangsa manusia juga, berasal dari anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain. Nah, nasab mereka daripada Raja Nusirwan Adil, Raja Masrik dan Maghrib, dan pancar daripada Raja Sulaiman alaihissalam. Dan dengan takdir Allah Ta'ala, dari mulut lembu itu pun memuntahkan buih, dan dari buih itu keluarlah seorang manusia laki-laki dinamai Bat, berdiri memuji anak raja tersebut. Maka anak raja itu pun digelari oleh Bat yang keluar dari mulut sapi tersebut dengan nama Sang Sapurba. Nah, Nila Pahlawan kemudian menikah dengan Wan Empu, dan Nila Pandita menikah dengan Wan Malini. Sedangkan Nila Utama yang digelari Sang Sapurba kemudian menikah dengan Wan Sendari, anak Demang Lebar Daun, Raja Palembang. Dari perkawinan ini, Nila Utama Sang Sapurba beranak 4 orang. 2 orang perempuan bernama Putri Sri Dewi dan Putri Chandra Dewi, serta 2 orang putra bernama Sang Maniaga, dan seorang lagi putra bungsunya yang kemudian juga bernama Nila Utama. Jadi nama Sang Sapurba dengan nama anak bungsunya itu sama, yaitu sama Nila Utama. Nila Utama putra Sang Sapurba ini kelak berlayar menuju Pulau Temasik, kemudian dikenal dalam sejarah Melayu sebagai pendiri dan raja pertama Singapura yang berkuasa pada tahun 1300 sampai 1348 Masehi. Putra Sang Sapurba yang juga bernama Nila Utama, pendiri Singapura itu, akhirnya menjadi cikal bakal asal-usul keturunan raja-raja di Semenanjung Malaya, diantaranya Raja Malaka. Nah, di dalam ranji asli keturunan raja-raja dan sultan-sultan kerajaan Kesultanan Indrapura yang diwarisi oleh Sultan Burhanuddin, gelar Sultan Firmansyah Alamsyah, yang berada di transkrip tahun 1989, dikisahkan juga secara ringkas dengan bahasa Minang. Seperti adopun nan bakuaso semasuk itu disebut Daulat Sultan Sri Maharajudirajo kerajaan di Pulau Linggapuri. Kemudian menamo Pulau Ameh, Pulau Perca, Lagundi, nan Baselo, yaitu puncak Gunung Marapi. Disitulah nan banamo Parahiang, Istana Sultan atau disabui Kerajaan Sultan Tajul Alamsyah. Pada masa itu belum menemu Kerajaan Pagaruyung, dan alam ini alun banamo Minangkabau. Yang mulia Maharajudirajo berlayar mengarungi lautan besar dengan sebuah rakit sampai ke Bukit Seguntang-Guntang, dan sampai ke sebuah pulau yang kemudian pulau itu beliau beri nama Singapura. Seterusnya beliau jadikan negari Johor, Malaka, dan Patani, dan lain-lain. Nah, dapat diduga bahwa ada hubungan yang sama antara pendiri Singapura menurut kisah sejarah Melayu di Palembang, karangan Tun Sri Lanang tersebut, dengan nenek moyang raja-raja kerajaan alam Minangkabau, yakni putra Sang Sapurba, yang juga sama-sama bernama Sang Nila Utama di sekitar awal abad ke-13 Masehi. Nah, sementara dalam Tampu Minangkabau dituliskan kedatangan Sang Sapurba bersama pembantunya Cati Bilang Pandai, diiringi oleh 4 orang yang dikiaskan dengan harimau campo, kucing siam, kambing hutan, dan anjing mualim. Nama-nama ini mungkin juga dari daerah dari para pengiring tersebut. Sesampainya di Minangkabau, penguasa setempat yakni Datuk Suridirajo mengawinkan Sang Sapurba dengan adiknya Indo Jalito. Sang Sapurba dinobatkan menjadi raja dengan gelar Maharaja Diraja setelah mengalahkan si Katimuno, orang jahat yang datang dari seberang lautan. Meski Sang Sapurba dinobatkan sebagai raja, namun ia hanya sebagai simbol saja. Yang memegang kendali kuasa pemerintahan di Minangkabau tetap Datuk Suridirajo. Nah, Sang Sapurba kemudian membangun pusat pemerintahan di Lagundi nan Baselo yang merujuk pada kawasan Pariangan atau Parahiangan. Nah, keturunan dari Sang Sapurba ini di kemudian hari menyebar di dunia Melayu. Sang Mutiara menjadi raja di Tanjung Pura. Sang Nila Utama menjadi raja di Bintan sebelum akhirnya pindah ke Singapura. Sementara putrinya dinikahkan dengan Raja Jawa. Dari berbagai versi tentang keturunan raja-raja di tanah Melayu ini dengan membawa satu tokoh yang sama, yaitu keturunan Iskandar Zulkarnain. Nah, seharusnya dengan nama tokoh ini pula lah menjadi sebuah persatuan bagi seluruh rumpun Melayu. Kenyataannya bangsa-bangsa di rumpun Melayu terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Bisa saja ini karena adu domba bangsa luar yang juga dengan membawa nama Iskandar Zulkarnain tersebut. Ini demi memporak-porandakan rumpun Melayu dengan menyebutkan Kesultanan A adalah yang keturunan Zulkarnain dan Kesultanan B bukanlah keturunan Iskandar Zulkarnain, atau sebaliknya. Dan akhirnya menciptakan ego yang sangat besar di setiap kerajaan di rumpun Melayu ini. Dari berbagai banyak versi yang ada tentang Iskandar Zulkarnain, dia adalah nenek moyang rumpun Melayu di Nusantara. Pertanyaannya, benarkah Iskandar Zulkarnain ini adalah orang yang sama dengan Alexander the Great?
Alexander dengan Iskandar bisa saja orang yang sama, tapi tidak dengan Zulkarnain. Nah, jika dilihat sebuah daerah di Mesir yang bernama Alexandria, penyebutannya juga menjadi Iskandaria. Banyak cerita yang termuat dalam berbagai buku sejarah tentang sosok Alexander yang agung ini. Ada yang menyebutnya dengan nama Alexander dari Makedonia. Nah, sebutan lainnya adalah Iskandar Al-Makduni dan Cyrus II, serta banyak lagi yang lainnya tentang Alexander ini. Banyak pihak yang juga meyakini Alexander yang agung adalah Zulkarnain. Termasuk diantaranya mereka adalah Michael H.R., penulis buku The 100 Ranking of the Most Influential Persons of Story, 100 tokoh berpengaruh di dunia. Konon Alexander yang agung itulah yang disebut-sebut sebagai Zulkarnain dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Kahfi ayat 83-98. Oleh karena itu ada yang menyebutnya dengan Iskandar Zulkarnain. Namun benarkah demikian? Alexander yang agung adalah putra Raja Philip. Konon ia lahir pada tahun 356 sebelum Masehi dan meninggal pada usia 33 tahun. Ia menggantikan ayahnya yang meninggal pada 341 tahun sebelum Masehi atau 3 tahun setelah penaklukan Yunani. Di dalam kamus bahasa Arab Al-Munjid karangan Lewis yang berasal dari Lebanon, Alexander the Great yang agung ditulis dengan nama Iskandar Al-Kabir. Selama 12 tahun memimpin kerajaan, Alexander yang agung berhasil menaklukkan berbagai imperium termasuk Persia, Yunani hingga Punjab, India Timur. Ia disebut-sebut memiliki visi penaklukan dunia. Karena luasnya daerah taklukannya inilah, ia sering diberi julukan sebagai Zulkarnain karena penguasa dua kekuasaan terbesar yakni Timur dan Barat. Ia diberi mahkota dengan 2 tanduk di kepalanya. Dalam versi Kristen namanya disebut dalam kitab Daniel bab 8 ayat 21. Ia adalah raja Yunani yang disimbolkan sebagai kambing jantan dengan bulu lebat dan tanduk yang besar di antara kedua matanya. Walaupun Alexander memiliki wilayah luas karena kebesaran pasukannya, Alexander ini saya rasa tidak sama dengan Cyrus. Kenapa? Karena Cyrus II dari Persia mempunyai kawasan yang luas lagi, yang konon luasnya wilayah kekuasaan Alexander ini karena mengambil wilayah Cyrus II yang telah ditaklukkannya. Cyrus II dan Darius sudah melakukannya 2 abad sebelumnya, yakni sekitar abad ke-5 sebelum Alexander the Great ada. Juga ada yang menyebut ia hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi atau sekitar 545 sebelum Masehi. Artinya jauh sebelum Alexander yang agung, Alexander the Great. Ada pula yang menyebutkan periodenya antara tahun 152 sampai 115 sebelum Masehi dan namanya adalah Abu Ka'b al-Himyari atau Abu Bakar bin Ifrakisi dari Daulah Al-Jumairiyah. Yang pasti banyak pihak yang membantah Alexander yang agung sebagai Zulkarnain. Perbedaan mendasarnya adalah karena Alexander seorang raja yang tidak menyembah Allah. Jadi siapa Zulkarnain? Menurut sejumlah sejarawan muslim, sebagaimana dikutip Subhanuddin, Zulkarnain adalah julukan Abu Ka'b al-Himyari atau Abu Bakar bin Ifraikisi dari Daulah Al-Jumairiyah 152 sampai 115 sebelum Masehi. Kerajaannya disebut At-Tababi'ah, dijuluki Zulkarnain alias pemilik 2 tanduk karena kekuasaannya yang sangat luas, mulai ujung tanduk matahari di barat sampai timur. Sementara itu menurut Ibnu Abbas, Zulkarnain adalah seorang raja yang saleh. Ia adalah seorang utusan Allah atau nabi karena Allah berfirman kepadanya. Ada lagi yang menyebutkan Zulkarnain berasal dari Mesir. Dia merupakan salah seorang anggota keluarga Fir'aun zaman Nabi Musa alaihissalam. Jika dilihat surat Al-Mu'min ayat 28, dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Menurut versi ini nama lelaki itu adalah Akhenaton, putra dari Amenhotep atau Meneptah III, raja yang tewas di Laut Merah. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa lelaki yang beriman ini. Konon laki-laki yang beriman ini pernah melakukan perjalanan hingga ke daerah Cina. Dari sini kemudian banyak yang mengaitkannya dengan pembangunan tembok untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Menurut beberapa arkeolog, bangunan reruntuhan tembok itu berkonstruksi besi dan tembaga yang cara pembuatannya dan desainnya menggunakan pola desain Mesir. Hal ini mendukung pendapat bahwa Zulkarnain dari Mesir adalah pengolahan kertas yang berkembang pesat di Cina setelah masa itu. Sebab sebelumnya pengembangan kertas hanya ada di Mesir dengan bahan papirus, sehingga menjadi asal kata paper, kertas. Sangat jauh perbedaannya antara Alexander atau Iskandar dengan Zulkarnain. Nah, kesimpulannya Alexander bisa saja orang yang sama dengan Iskandar, tapi berbeda dengan Zulkarnain. Nah, dari manakah asal-usul Raja Melayu ini? Dari Alexander the Great dengan nama lain Iskandar Al-Makduni, atau
Zulkarnain sendiri yang disebut sebagai Iskandar Zulkarnain, yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Nah sekarang itu menjadi tak penting bagi kita, yang terpenting adalah bersatu kita teguh, bercerai kita hancur lebur. Ya sampai di sini cerita kita. Jika ada kata-kata salah dari saya dan menyinggung baik sengaja ataupun tidak, sekiranya Tuhan mau hendaknya memaafkan hamba. Majulah Nusantara selalu tetap di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.